Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Sekarang gue pengen update lah, atau cerita lah tentang tank yang gue belum pernah ceritain sama sekali. Pernah sih, tapi cuman tipis-tipis doang bro di konten gue. Oke? Awalnya gue ngerasa kayaknya nggak usah kali ya gue update. Tapi gue rasa ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua nih bro, dalam keep Payara Armatus. Nggak cuma Payara doang deh, untuk semua ikan juga bisa lah bro. Banyak teman-teman yang baru keep Payara Armatus, terus DM gue lewat Instagram atau lewat Facebook, itu nanya segala macem lah bro, tentang Payara Armatus. Kadang-kadang kan gue jawabnya suka terlalu overthinking mungkin ya. Overthinking tuh dalam arti terlalu berlebihan lah, mesti cek ini, cek itu, apa segala macem. Sebenarnya kenapa gue kayak gitu? Karena emang gue pernah ngelewatin satu musibah besar dalam keep Payara Armatus ini bro. Jadi memang gue kadang suka menjawab agak terlalu berlebihan lah. Kesannya pelihara Payara tuh ribet gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan gue udah coba kasih jawaban terbaik buat kalian semua. Oke, sekarang langsung gue mulai aja nih bro. Tapi kayaknya kita lesehan aja di bawah ya, karena tanknya di bawah. Oke. Jadi sebenarnya di sini gue punya ikan yang tidak bisa melihat bro. Ikan buta maksud gue. Ini Payara Armatus gue yang bisa dibilang kalau di bahasa penghobi apa ya, pirates bro, pirates ya. Jadi dia udah hidup di tank ini udah hampir setahun lah bro kira-kira. Ini cuma di tank 1 meter dan pertumbuhannya tuh jadi lambat banget karena dua matanya udah nggak bisa bekerja lagi. Sebenarnya gue nggak pernah kapok sih pelihara Payara. Di galeri gue ini gue udah pernah 4 kali pelihara Payara Armatus. Singkat cerita, Payara Armatus pertama gue itu gue kasih nama Saber. Terus akhirnya Saber itu nggak berhasil gue pelihara, yang akhirnya mati karena musibahnya terjadinya bersamaan nih sama si Feng ini waktu masih di tank ini bro, yang sekarang tempat piranha gue. Ya itu akhirnya si Saber itu yang akhirnya gue bikin monumen di fiber tank gue sekarang. Kan di batu nisannya ada tulisan Saber Dracula. Itu nama Payara Armatus gue yang pertama kali gue punya. Nah terus yang kedua nih Feng, ya gue kasih nama Feng. Nah si Feng ini dari musibah yang waktu itu terjadi, dia berhasil hidup, tapi matanya ya gini bro. Sebenarnya gue nggak begitu yakin sih dia buta 100%, karena sebenarnya kayak gue nyalain lampu atau gue mainin tangan di sini tuh sebenarnya masih ada respon dari si Feng. Terus yang ketiga Payara gue Draco yang sekarang ada di Saber Tank. Dan yang keempat si Bruno yang ada di Saber Tank juga. Oke? Jadi ya gue nggak pernah kapok-kapok karena gue senang banget sama ikan ini, bener-bener senang banget. Jadi kalau ada satu hal yang gue gagal tuh gue pengen coba lagi gitu. Kenapa sih gagalnya tuh, kenapa? Gue kulik gitu. Karena kalau kita gagal keep ikan tuh kan pasti ada sesuatu yang kita kelewat atau kita belum tahu gitu. Ya banyak juga penghobi yang kalau udah gagal di satu jenis ikan biasanya udah trauma. Kalau gue nggak. Kalau gue gagal di satu jenis ikan, gue malah pengen coba lagi di jenis yang sama. Jadi akhirnya ini Payara Armatus gue ada 4 di sini. Nanti gue akan ceritain juga alasan gue kenapa si Feng ini nggak gue masukin ke Saber Tank. Tapi sebelumnya gue pengen ceritain dulu nih kejadian apa sih yang terjadi di Feng ini, biar kalian-kalian juga yang pelihara Payara jangan sampai keulang lagi nih kejadian kayak gue. Jadi waktu itu tuh ini setahun yang lalu lah bro ya, setahun yang lalu. Waktu itu jam 7 malam. Itu gue kasih makan nih si Saber, si Feng, sama si Draco ya. Waktu itu si Bruno belum ada. Itu jam 7 malam gue kasih makan cere laut. Itu gue pantau sebentar sampai dimakan 1-2 ekor. Akhirnya gue ada acara, gue harus pergi ke luar bro. Pas gue tinggal sekitar jam 2 malam deh bro, tiba-tiba fishkeeper gue ngabarin ke gue, Payara ini matanya putih semua. Yang tadinya baik-baik aja bro, jam 7 malam, tiba-tiba jam 2 malam tuh bener-bener udah full putih matanya semua. Wah, gue stres banget kan, karena gue lagi di luar. Akhirnya gue buru-buru pulang. Gue penasaran kenapa gitu, padahal tadi baik-baik aja, bener-bener baik-baik aja bro. Dari pagi sampai jam 7 malam tuh kondisi badannya mulus banget lah. Sesampai gue di sini, akhirnya ya wah malam itu ricuh banget deh. Ya, jadi gue evakuasi nih semua ikan. Si Draco gue biarin di tank sini, Saber sama Feng pindah ke sini. Tapi akhirnya si Saber nggak berhasil selamat bro. Kalau nggak salah besoknya atau 2 hari kemudian akhirnya mati. Jadi waktu pindah ke tank sini tuh kondisi matanya masih full putih bro. Itu mah udah bukan berkabut lagi, itu udah berawan bro. Parah deh, pokoknya parah. Nah di kejadian itu sebenarnya yang gua temukan tuh ada 2 masalah bro. Pertama dugaan gua tuh karena cere laut.
Nah, semenjak itulah sebenarnya di galeri gue ini gue udah nggak pernah lagi main cere-cerean tuh. Bener-bener udah trauma deh sama yang namanya cere. Mau itu cere laut, mau itu cere air tawar, atau cere apapun lah itu. Ya, gue udah nggak pernah lagi kasih pakan cere. Yang kedua, gue temuin masalahnya, masalah pH bro. Jadi pH-nya gue ukur tuh sampai di 8,5. Menurut gue ini udah terlalu tinggi sebenarnya untuk ikan predator freshwater lah. Nah itu gue juga bingung tuh kenapa pH-nya bisa tiba-tiba melonjak tinggi bro. Jadi yang gue temuin tuh ada dua masalahnya di cere sama masalah pH yang terlampau tinggi tadi bro. Nah itulah yang ngebuat gue sampai sekarang tuh mungkin ada teman-teman juga yang sering DM gue atau nanya gue di Facebook atau apa segala macam. Gue tuh selalu rewel masalah pH karena gue pernah kejadian kayak gini ya. Gue langsung rangkum aja deh jadi dua penyebabnya tuh karena pH dan cere laut. Udah jadi dua ini udah gue hindarin banget. Nah kurang lebih ceritanya gitu bro. Jadi tadi kan akhirnya di tank ini si Saber nggak berhasil selamat dan akhirnya si Feng hidup di sini udah hampir 1 tahun. 1 tahun lah, udah 1 tahun. Ini sekarang kalau lo tanya kondisinya makannya super rakus banget sebenarnya. Yang gua agak bingung dengan kedua matanya yang udah nggak sempurna lagi, malah ya kita bilang buta lah ya, walaupun gua nggak tahu ini buta 100% atau enggak, tapi kita sebut buta aja. Walaupun matanya buta, tapi gue nggak tahu kenapa responnya malah lebih gila dibanding payara normal. Ini kan karena gue nyalain lampu aja ya. Kalau gue lagi nggak bikin konten begini, sebenarnya gue nggak pernah nyalain lampu. Nah kalau dinyalain lampu, itu nggak tahu kenapa dia malah mager tuh di situ. Nanti gue tampilin video-videonya juga kalau lampunya mati, dia agresif banget bro di sini. Ini makannya super lancar. Tapi harus gue suapin bro, karena gue udah nggak tega ngasih dia pakan hidup. Dia ngejarnya udah susah bro. Kadang-kadang pas nyamber tuh suka nubruk-nubruk tank. Itu yang akhirnya bikin hidungnya jadi rusak lah apa segala macam. Jadi gue bener-bener khusus banget lah buat tank ini. Gue manjain banget. Tiap pagi tuh bener-bener gue suapin makannya. Bener-bener gue suapin lele potong. Jadi gue udah full lele potong makannya, biar dia udah nggak nubruk-nubruk tanknya lagi bro. Dan alasan gue juga kenapa dia cukup di tank ini aja, biar dia lebih mudah sebenarnya untuk nemuin makanannya. Kadang gue kan nggak bisa juga selalu nyuapin ya. Kadang gue ada acara kalau pagi itu biasanya ya gue cemplungin aja di dalam. Lo kebayang kalau dia di tank 2 meter gitu kan, dia susah banget pasti nemuin makanan itu. Ikan ini tuh semenjak buta jadi galak bro. Itu yang gue rada aneh juga sebenarnya. Mungkin karena kedua matanya udah nggak bisa kerja dengan normal, akhirnya indera yang lainnya bekerja gitu ya, kayak si buta dari gua hantu gitu. Bahkan saking agresifnya, gua nggak bolehin fishkeeper gua untuk masukin tangan ke dalam sini, ya, karena gua takut digigit bro. Beneran, ini responsifnya bener-bener gila sebenarnya. Nah inilah alasan kenapa gue nggak mau mindahin dia ke Saber Tank, karena nyamber-nyamber dan gigit-gigitnya suka asal-asalan bro. Gue takutnya di Saber Tank itu malah luka sama dia semua nih. Lagi pula ya tadi gue bilang kalau di Saber Tank dia juga akan susah dapetin makanan. Itu alasan kenapa gue nggak pernah masukin dia ke Saber Tank. Ini pun gue sebenarnya tank ini setupnya juga nggak neko-neko sih bro. Kayak ya ini karena top filter gue bagian sininya bocor, jadi agak gue geser ke sana. Alhasil si powerhead harus ada di tengah kan. Gua cukup jaga kualitas air aja lah di sini. Pokoknya gue pengen dia tetap hidup lah bro gitu. Gua tetap pengen ngerawat dia sampai ya alhamdulillah kalau bisa dia sampai besar juga gitu. Karena ini salah satu pelajaran berharga gue banget nih. Ya rasa bersalah gue lah gitu, akibat gue kan sebenarnya matanya dia jadi begini. Kelalaian gue lah sebagai penghobi. Nah makanya jangan sampai keulang nih di kalian kesalahan ini ya. Tadi kan gue udah jelasin matanya ini buta karena penyakit cloudy eye. Nah ikan-ikan kayak gini tuh udah terkenal lah masalah matanya tuh sensitif banget. Kayak gue lihat tigerfish, Vitatus, payara itu gampang banget sesuatu terjadi di matanya kalau ada masalah lah di dalam tanknya atau apa segala macam. Dan kalau udah cloudy eye itu aduh penyembuhannya tuh susah banget bro. Dalam kasus ini tuh sebenarnya lebih baik mencegah dibanding mengobati. Makanya kan kalau ada yang nanya ke gue selalu rewel banget nih masalah air dan air bro.
Nah, itu lucunya malah pas hari kejadian musibah itu gue paginya baru water change, bro. Belum tentu yang namanya water change tuh bikin sehat ikan. Kalau kalian nggak ngerti air baku kalian, parameternya itu juga jadi masalah, bro. Gitu. Ya itulah yang terjadi di gue ini. Mungkin lewat konten ini gue bisa bilang merawat air itu actionnya bukan cuma water change, tapi lu bener-bener harus ngerti yang namanya air untuk jenis ikan yang kalian pelihara. Gitu, bro. Ya. Nah, terus apa sih penyebabnya cloudy eye? Ini gue pernah juga bikin konten ngobrol dengan dokter akuatik. Cloudy eye itu sebuah gejala, bro. Jadi kalau di manusia itu kayak demam. Kalau di ikan tuh demamnya cloudy eye. Justru organ matanya yang rusak. Nah, kalau manusia kan kalau demam tuh berarti ada yang nggak beres kan di dalam badannya. Entah itu ada infeksi atau mungkin tinggal di lingkungan yang nggak enak. Ya sama kayak ikan gini juga. Misalnya airnya nggak cocok buat dia, itu bisa terjadi cloudy eye, demamnya ikan lah. Atau dia makan sesuatu yang nggak bener, akhirnya ada infeksi, bro, di dalam badan. Atau bisa terjadi juga, misalnya ikan lagi luka, tiba-tiba ada bakteri masuk lewat lukanya, terus masuk ke aliran darahnya, itu menimbulkan gejala juga kan, kayak manusia airnya jadi demam, kalau ikan jadi cloudy eye. Gitu, bro, ya. Jadi ingat ya, cloudy eye itu bukan jamur, bro, yang nempel di mata, tapi memang ada organ mata yang rusak diakibatkan karena sesuatu, gitu ya, sesuatu di dalam badannya, atau karena airnya nggak cocok, atau apalah, kira-kira begitu, bro, ya. Jadi mudah-mudahan kalian ngerti nih cloudy eye karena apa. Dan itu udah susah banget ngobatinnya, bener-bener udah susah banget. Rata-rata mungkin gue bisa bilang 70% berujung kematian, 30% lagi mungkin bisa selamat, tapi ya ini yang terjadi. Ini gue bukan sok tauan, tapi sharing ini berdasarkan diskusi gue sama dokter akuatik, bro. Ingat kata gue, lebih baik kalian mencegah dibanding mengobati. Jadi masalah cloudy eye ini emang bikin penghobi pusing banget sih sebenarnya. Ya gue semenjak kejadian itu sih sebenarnya jadi wah rewel banget lah gue masalah parameter air, masalah pakan dan lain-lain. Sampai fishkeeper gue mungkin nganggep gue terlalu berlebihan melihara ikan, tapi ya begini, kalau loss, kalau kita cuek-cuek aja, ini yang terjadi, bro. Ya inilah pembelajaran gue sebagai penghobi. Gue di konten ini benar-benar cuman sharing aja supaya kalian yang keep payara juga, atau nggak harus payara sih, di ikan-ikan lain juga sebenarnya sama aja, bro. Cuman memang daya tahan ikan tuh beda-beda gitu. Kebetulan ikan-ikan alam kayak gini kan lebih ringkih lah pastinya dengan perubahan-perubahan yang terjadi, bro. Dari alam terus tiba-tiba di akuarium, ya pasti polanya berubah kan. Polanya 100% berubah pasti. Oke, bro, kurang lebih gitu aja update atau cerita tentang tank yang selama ini gue sembunyikan. Nggak sembunyiin kok. Gue berharap informasi ini semua bisa berguna untuk keepers payara di luar sana. Tapi ya bukan berarti gue yang paling jago ya. Pasti di luar sana banyak yang lebih jago dari gue, bro. Yang nggak pernah error kayak gini banyak pasti. Ya gue kan juga pemula juga lah. Pemula yang sudah melewati beberapa kegagalan. Gitu, bro. Oke. Oh ya, yang belum follow Instagram kita, jangan lupa follow di bigfish_eat.littlefish. Ini gue tampilin di bawah. Nah, nanti kita bakal ngadain yang seru-seru, bro, di sana. Terus untuk lomba feeding ikan predator kemarin, kita udah tutup tanggal 16 Oktober. Ya, jadi sekarang lagi gue olah dulu nih, bro. Gue olah untuk mencari top 5-nya nih siapa. Karena lumayan, yang udah submit videonya lumayan banyak. Jadi gue sekarang benar-benar lagi pilih-pilih dulu untuk menjadi top 5-nya. Estimasinya itu kurang lebih minggu depan kita akan upload kontennya untuk umumin pemenangnya. Oke, bro, jadi yang udah submit videonya mohon bersabar. Oke, kita tutup aja konten kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your prize.